Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua STIK Ar-Rahman Dr. Haris Renaldi MPD, yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Ustazah Hidayati MA dan juga seluruh peserta Tadabbur Insight yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad yang berkah ini, tepatnya pada tanggal 1 Maret, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali secara virtual dalam acara Tadabbur Insight spesial Ramadan sesi yang keempat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan semangat dalam menimba ilmu, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh ampunan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki agenda yang pertama agar acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka agenda pagi ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kepada saudari kita, Fatimah Az-Zahra, mahasiswi semester 4, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Fatimah. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapat syafaat dari Al-Quran hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita melangkah pada agenda inti,
yaitu pemaparan materi sesi keempat dengan tema Think Before You Speak yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustazah Hidayati MA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih moderator kita pada hari ini, Mutiara Solihah ya. Benar, Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua STIQ Ar-Rahman dan juga seluruh peserta Tadabbur Insight yang sudah hadir pada pagi hari ini di sesi yang keempat ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bergabung di media Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi, sharing beberapa hal yang sangat bersinggungan dengan keseharian kita gitu ya. Dan salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini adalah sesi keempat di Tadabbur Insight ini dan alhamdulillah saya diamanakan untuk menyampaikan dan sharing bersama peserta Tadabbur Insight berkaitan dengan tema yang sudah diberikan yaitu Think Before You Speak. Nah, izin untuk share screen. Sudah muncul belum? Sudah. 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 Iya. Jadi ini tema kita pada hari ini, teman-teman, berkaitan dengan things before you speak. Ya, ini adalah kalau bahasa Indonesianya apa? Berpikir sebelum berkata gitu ya. Kalau bahasa Arabnya, fakir qabla an aqula qabla an tatakallama. Nah, kita tahu ya untuk materi tentang berpikir sebelum berbicara ini tuh sudah lama sekali gitu ya, sudah sangat lama, sudah disampaikan juga oleh guru-guru kita, oleh orang-orang tua kita tentang bagaimana etika ketika berbicara gitu ya. Nah, di sini kita awali dulu dari pengantarnya bahwa kita ini adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk sosial. Dan yang namanya makhluk sosial itu gimana? Makhluk sosial itu ya kita nggak bisa sendiri gitu ya. Kita nggak bisa sendiri, kita hidupnya bareng-bareng, kita hidupnya bersama dengan masyarakat yang lain. Nah, di mana dalam berinteraksi dengan sesama itu tentunya kita tidak akan diam-diam saja gitu. Ada nggak sih orang yang ketika dia berinteraksi dengan banyak orang, misalnya mahasiswa gitu ya, ketika di kampus atau anggota masyarakat di perumahan atau di lingkungannya, apakah dia akan selalu diam tanpa berkata-kata, selalu diam tanpa berbicara? Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena kita, yang namanya manusia itu kita harus berinteraksi. Ke pasar kita
jual beli, melakukan jual beli ya kita berinteraksi. Kemudian dengan tetangga kita melakukan interaksi, berbicara, ngobrol. Sesama teman juga kita ada ngobrolnya, nggak ada diem-diem aja gitu. Masa sama teman samping-sampingan gitu ya di asrama ranjangnya, tapi diem-dieman gitu. Aduh gimana gitu kayaknya ya, diem-dieman nggak ada ngobrol. Ya gitulah makhluk sosial ya. Begitulah kita berinteraksi ya, dimana kita nggak bisa sendiri. Mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus berinteraksi dengan orang. Kalau misalnya kita nggak suka banyak orang, kita nggak suka ngobrol, kita nggak suka berinteraksi sama orang, ya udah tinggalnya di hutan aja gitu kan. Tinggal di hutan aja sendiri udah. Kita nggak akan ngobrol, nggak ada orang yang kita eh apa ketemu sama orang-orang, nggak ada gitu, jarang. Nah, tapi kita hidup di keramaian, kita hidup di lingkungan yang mana banyak orang, apalagi mahasiswa ya, mahasiswa di asrama satu kamar aja itu ada berapa orang gitu kan, satu kelas aja ada berapa orang yang setiap hari, setiap menit, setiap detik ketemu. Nah, selain interaksi yang langsung gitu ya, yang tetap muka, nah sekarang tuh kita udah berada di era di mana kemajuan teknologi ini sudah sangat pesat ya, teman-teman. Media sosial kita udah punya semua gitu. Kayaknya jarang gitu orang zaman sekarang, apalagi Gen Z yang nggak punya media sosial. Bisa dihitung jari kali ya yang nggak punya media sosial. Nah, kecuali mungkin santri atau santriwati yang ada di pesantren, memang mereka tidak boleh pakai HP, nah sehingga mereka nggak punya media sosial gitu. Tapi kalau Gen Z atau orang yang mereka sudah pegang gadget, nah ya itu mereka akan punya gitu media sosial, setidaknya apa, Instagram, Facebook, TikTok, ataupun kalau mereka nggak punya, mereka suka scroll-scroll media sosial gitu. Walaupun nggak punya, ada tuh, saya nggak punya loh media sosial gitu kan, saya nggak punya IG, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya TikTok, saya nggak punya YouTube. Nah, tapi keseharian dia scrolling gitu, dia scrolling di TikTok gitu kan. Nah, dengan adanya media sosial ini, teknologi yang semakin berkembang, ini tentunya menjadikan komunikasi manusia itu sangat cepat dan instan. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri. Ya, kalau dulu ngirim surat sama teman, itu bikin surat, tulis di kertas, masukin amplop gitu kan, kemudian dikirim ke apa namanya, ke pos. Nah, dari pos untuk nyampai ke yang dituju itu butuh waktu beberapa hari baru bisa sampai pesan yang kita akan sampaikan. Nah, kalau sekarang nggak dihitung menit lagi, detik gitu. Begitu kita tulis, kemudian kita share, akan dibaca. WA begitu balas, kirim, langsung sampai. Kita nulis di pesan atau kita nulis status di WA, kita tulis, share, langsung. Orang bisa buka, nggak cuma satu dua orang yang bisa baca. Nah, inilah sangat cepat dan juga instan. Nah, dan juga seseorang itu sekarang dapat berbicara atau menulis itu tanpa berpikir panjang. Nah, banyak sekarang terjadi seperti itu. Tanpa berpikir dulu mereka ngomong, ya, tanpa berpikir dulu mereka tulis, mereka share. Ini yang sangat, yang banyak terjadi pada saat ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita berbicara ya dengan orang lain, baik itu dengan teman, dengan tetangga, dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Mungkin nggak sih dalam interaksi kita berbicara itu bisa menimbulkan yang namanya gesekan, clash gitu kan, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin nggak? Mungkin kan? Iya, mungkin saja gitu. Nah, ini contohnya. Kita ambil
Mungkin teman-teman nggak asing lah ya dengan kejadian ini tahun 2024. Masih ingat nggak ini apa dulu? Nah, suaranya kedengeran nggak? Enggak, Ustazah. Oh, enggak ya. Oh, berarti di Ustazah aja suaranya. Ya, nggak apa-apa, tapi ada tulisannya ya. Nah, kira-kira begini. Ini adalah em, kasus atau kejadian yang pernah terjadi ya pada tahun 2024. Kenapa ini yang sudah tampilkan di sini? Ya, nanti kita lihat gitu kan. Em, apa sih penyebabnya dan kenapa gitu ya. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan ini dulu masalahnya apa? Kemudian apa sih yang terjadi setelah itu? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Yang masih ingat nih kasus ini, kasusnya tentang apa gitu? Ya, kasus siapa ini? Gus Miftah ya, Gus Miftah. yang mengolok-olok penjual es teh. Nah, waktu itu kan, terus yang di sebelahnya mengatakan itu mau diborong. Oh, mau diborong. Nah, terus pakai kata GOBLOK gitu kan. Nah, katanya satu gitu. Satu kata. Nah, satu kata dan beberapa ekspresi yang lainnya. Nah, sehingga dari itu muncul apa namanya kegeraman dari netizen gitu ya. Ini bukan hanya kata yang disampaikan kepada satu orang. Yang pertama, kata ini disampaikan di depan banyak orang. Itu satu. Disampaikan di depan banyak orang. Yang kedua, kata-kata ini direkam. Yang harusnya melihat itu orang yang hadir saja, harusnya yang mendengarkan itu orang yang hadir saja, tapi ternyata karena direkam dan di-share, yang mendengarkan dan melihat itu bisa jutaan orang gitu. Bisa jutaan orang yang mendengarkan. Nah, sehingga apalagi nih satu lagi, apalagi yang mengatakan ini bukan orang biasa gitu. Orang yang dijadikan sebagai public figure, bahkan orang yang pada saat itu menjabat gitu kan. Nah, sehingga dengan ini, dengan kejadian ini banyak sekali efek dan dampak yang terdapat gitu. Ada dampak-dampak yang baik pada si pelaku gitu. Si orang yang mengucapkan itu ada dampak-dampak eh, yang negatif buat dia ya, baik itu kecaman publik gitu kan, kemudian ketidaksenangan dari publik, bahkan diberhentikan dari jabatan seperti itu kan. Nah, meskipun orang yang diolok justru mendapatkan mendapatkan hal yang positif gitu, karena adanya rasa kasihan dan juga dari orang-orang lain gitu kan, simpati dari orang-orang yang lain. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ya teman-teman. Kemudian ada lagi, ini 3 orang yang nggak asing bagi kita gitu ya, tahun 2025 bagaimana hebohnya masyarakat Indonesia pada saat itu mendengarkan salah satu kata dari anggota DPR gitu ya. Salah satu kata dari anggota DPR yang mengatakan bla bla bla, terus ada kata TOLOL. Wah, itu. Ya, sehingga dengan itu menyakiti hati masyarakat Indonesia enggak? Sakit gitu kan, tersinggung. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mungkin pada tahu dong yang terjadi apa sama yang ini, yang pertama nih, siapa namanya nih? Ahmad Sahroni gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Wow, luar biasa gitu kan. Yang harta diobrak-abrik, bahkan diambil gitu kan, dijarah isi rumahnya. Gak hanya itu, beberapa apa namanya aib-aibnya juga dibongkar. Aduh gitu. Karena satu kata yang terlontar yang tidak baik. Nah, belum lagi ini uya-kuya, belum lagi Eko Patrio dengan jogetnya di tengah kerusuhan masyarakat gitu kan. Nah, ini apa?
Ini semua adalah eh, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, satu lagi, ini baru baru saja terjadi. Nah, udah resmi jadi business citizen katanya. Iya, cukup aku saja yang WNI, ya kan? Cukup aku saja yang WNI, kita usahakan anak-anak aku WNA. Sebenarnya kata-katanya salah nggak sih, teman-teman? Salah nggak sih? Sebenarnya salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Hah? Pro kontra gitu ya. Ada yang mendukung, katanya ya wajar dia mengatakan seperti itu. Itu adalah salah satu bukti kekecewaannya terhadap negara gitu kan. Kemudian dia katakan seperti itu. Nah, namun salahnya juga ada beberapa hal gitu kan yang dia tidak pikirkan gitu. Nanti dampaknya apa? Kalau saya ngucapin ini bagaimana gitu kan? Dia nggak pikirkan. Ya tolong tutup pintu dong, berisik banget ya. Allah Akbar, berisik mereka. Nah, jadi dia nggak pikirkan gitu kan. Walaupun ya bagus, dia memberikan privilege buat anaknya menjadi warga negara asing yang nanti akan mendapatkan apa namanya banyak hal yang lebih baik lah dibanding dia yang tinggal di Indonesia. Namun yang tidak dia pikirkan yang pertama dia menyampaikan ini di media sosial. Nah, secara tidak langsung dia menjatuhkan nama WNI gitu, merendahkan nama WNI gitu kan. Kemudian yang kedua, dia nggak pikirkan apa kalau dia ini adalah alumni LPDP dan masih em, suaminya juga penerima beasiswa LPDP. Nah, di mana kita tahu bahwa penerima LPDP itu uangnya dari mana gitu? Uangnya dari pajak rakyat gitu kan yang dipakai untuk beasiswa award LPDP itu. Nah, dia dan suaminya menerima itu gitu kan, LPDP dan bahkan suaminya pun belum mengabdi di Indonesia. Nah, setelah LPDP selesai dia malah bertahan di luar negeri gitu, bertahan di luar negeri menjadi peneliti. Dia tidak mengabdi. Nah, sementara LPDP itu apa ketentuannya harus mengabdi. Nah, menurut dia ini hal yang biasa gitu kan. Dia menyampaikan satu kebanggaan bahwa anaknya ini loh menjadi warga negara asing. Bangga. Tapi ada yang dia tidak pikirkan gitu. Dia nggak pikirkan apa yang dia sampaikan ini bermanfaat atau tidak, ini akan menyakiti atau tidak gitu kan. Dan lain sebagainya itu nggak dipikirkan. Nah, baik teman-teman kita lanjut. Selain dari beberapa kata dari tokoh ataupun dari masyarakat yang kadang mereka kepleset dikit atau terkadang mereka itu nggak berpikir dan mereka berpikirnya itu aman-aman saja, tapi ternyata nggak aman. Nah, di lain itu juga banyak sekali kita lihat di media sosial konten-konten yang disebarkan oleh rakyat, oleh masyarakat Indonesia yang dimana konten itu nggak benar gitu, ya nggak benar atau hoax, ya hoax. Dan ada ujaran-ujaran kebencian di mana aja itu di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter, di WhatsApp, YouTube dan Telegram. Ujaran kebencian itu seperti apa? Ya yang mencaci maki gitu kan, yang mencaci maki sesama, yang mengejek-ejek. Yang hoax itu seperti apa? Ya berarti menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ini misalnya kita lihat datanya, kita lihat data beberapa
beberapa ini apa namanya persen sih gitu kan ujaran kebencian dan juga hoax yang ada di media sosial. Nah, ini berdasarkan survei pemetaan ruang cyber ya SPRS pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dengan responden itu generasi Z. Jadi yang di survei itu adalah rata-rata usianya 14 sampai 18 tahun. Kemudian didapatkan hasil bahwa kasus hoax atau ujaran kebencian di media sosial itu yang paling banyak ditemukan pada platform TikTok. Itu sebesar 32,03%. Nah, ini paling banyak nih. Teman-teman coba aja deh buka TikTok. Sering kan buka TikTok, aduh gitu kan. Belum lagi yang langsung ngomong di VT-nya atau apa namanya komenan-komenan netizen gitu kan di kolom komentarnya. Nah, kemudian disusul oleh di bawah TikTok itu ada media online 28,61%, kemudian 14,17% itu Instagram, Facebook 9,50%, dan Twitter, kalau sekarang X ya, X itu 4,21%, WhatsApp 2,34%, YouTube 1,67%, dan Telegram 0,40%. Nah, jadi ini yang ditemukan oleh Gen Z itu, ya Gen Z yang dijadikan sebagai responden tadi. Ini konten hoax yang dan ujaran kebencian yang mereka temukan di media sosial. Nah, artinya apa? Nah, artinya di era digital ini memang apa namanya komunikasi itu secepat kilat gitu bisanya. Bahkan tanpa dipikirkan. Orang sekarang kayaknya jari itu lebih cepat daripada otaknya seperti itu. Gerakan jari itu lebih cepat dari otak. Nah, padahal sebenarnya dalam berbicara itu atau dalam apa namanya dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu kita harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke ini sebentar ya. Mana dia? Oke, kita lanjut slide berikutnya di mana di sini kita pahami ya bahwa semua yang terjadi tadi, yang tadi terjadi ejekan dari seorang public figure, kemudian ucapan atau kata-kata dari seorang pejabat atau ucapan dari rakyat biasa, hoax yang banyak tersebar, kemudian ujaran kebencian, bullying yang banyak juga terjadi sekarang. Bullying itu nggak hanya sikap ya, nggak hanya tindakan, tapi juga verbal. Nah, itu banyak sekali. Baik itu yang ada di media sosial, bullying verbal di media sosial, ataupun verbal bullying yang ada di sekolah-sekolah pada anak-anak atau di lingkungan masyarakat. Itu semua karena apa? Karena lisan. Ya, jadi lisan inilah yang harus dijaga. Gimana supaya nggak berdampak negatif? Gimana supaya nggak menyakiti hati orang lain? Gimana supaya orang nggak tersinggung gitu? Nah, berarti harus hati-hati gitu dalam menjaga lisan. Nah, guru-guru kita, orang-orang tua kita, mereka tuh sangat mengingatkan ya, udah sering ngingetin gitu. Hati-hati dalam berbicara gitu kan. Hati-hati kalau ngomong gitu. Dipikir-pikir dulu kalau ngomong gitu kan. Karena lisan itu bahaya. Nah, kalau istilah yang sering kita dengar mulutmu harimaumu gitu kan. Mulutmu harimaumu. Nah, mulut itu kan dia bisa mengeluarkan satu kata itu kan karena lisan. Nah, lisan satu kata pun yang kita ucapkan kalau menyakiti hati orang lain bisa-bisa akan menjadi harimau yang akan menyakiti kita sendiri gitu, akan berdampak negatif pada kita sendiri. Nah, ini sudah ada di dalam hadis ya bagaimana
Rasulullah mengingatkan gitu ya, bahaya lisan ini. Ada dalam kitab Sahih Bukhari ini, dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi hadisnya, wa haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki, haddatsana Abdul Aziz ad-Darawardi an Yazid bin Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talhah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda liyatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Nah, apa sih artinya? Kita langsung aja ke ke matannya ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba ya, seseorang yang mengucapkan satu kata bil kalimah, yang mengucapkan satu kata ma yatabayyanu ma fiha. Nah, ma yatabayyanu ma fiha di bawah ini maknahu la yatadabbaruha wa yatafakkaru. Jadi enggak dipikirkan gitu. Ya, enggak dipikirkan dulu ma yatabayyanu ma fiha, enggak dipikirkan dulu apa akibatnya. Jadi orang yang dia berkata, dia berucap, dia ngomong, enggak dipikirkan dulu, yahwi biha finnar, maka ia terjatuh ke dalam api neraka. Ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Yang jaraknya itu lebih jauh daripada jarak timur ke barat. Nah, ini bahaya lisan yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih nggak? Sahih. Ya, kualitasnya sahih. Ada di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Ada dalam kitab Sahih Imam Muslim. Nah, ini salah satu yang dijadikan pegangan bahwa bahaya lisan itu. Satu kata aja kita salah ngucapin, kita kepleset, nyakitin hati orang gitu kan. Bahkan satu kata bisa menyebabkan fitnah, satu kata bisa menyebabkan penganiayaan, satu kata bisa menyebabkan seseorang itu dibunuh. Kata itu harus dijaga. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis ini tuh menunjukkan bahwa perkataan yang dianggap sepele, ya, yang kita anggap sepele aja misalnya, itu bisa berakibat besar. Sepele, kayak tadi tuh ngomong, biarkan aku yang WNI, tapi anak-anakku WNA semua dapat privilege. Sepele itu, menurut dia biasa aja. Wah, ternyata dampaknya besar, teman-teman. Dampaknya besar. Mengembalikan LPDP uang LPDP yang sudah diberikan oleh pemerintah, belum dengan bunga-bunga dan istilahnya ya, bunganya kali ya, atau itu totalnya sekitar 7, sekian M gitu kan. Nah, itu satu dampaknya yang enggak terpikirkan karena ucapan yang sepele. Kemudian apalagi di blacklist gitu kan dari kantor pemerintahan. Jadi kalau mau melamar pekerjaan di pemerintahan nggak bisa gitu. Apa itu ya? Karena ucapan tadi gitu, ucapan yang dianggap biasa saja, ucapan yang dianggap sepele. Nah, jadi ucapan yang dianggap sepele itu bisa saja berakibat sangat besar. Nah, maka dari sini penting bagi kita untuk berpikir dulu gitu, ya, berbicara itu mikir dulu, ya, karena dampak ucapan itu sangat luas. Bisa jadi menurut kita biasa aja, tapi bagi orang itu bisa nyakitin hatinya, karena hati orang itu beda-beda. Nah, terus kita tiba-tiba gini, baper amat sih gitu kan, baper amat gitu doang baper. Sering itu orang begitu, gitu doang baper. Padahal sebenarnya ya orang itu punya perasaan yang berbeda-beda gitu. Menurut kita biasa, ternyata menurut dia enggak gitu, nyakitin, nyinggung perasaannya dia. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, nanti seperti apa sih things before you speak itu apa aja sih yang kita lakukan? Nah, nanti kita bahas ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita lanjut.
bahaya lisan. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali, ya kita ambil dari Imam Al-Ghazali, lisan itu merupakan salah satu nikmat besar Allah yang bisa membawa pada kebaikan. Nah, ibarat mata pisau gitu kan. Mata pisau itu ya pisau bisa dipakai untuk kebaikan. Bisa dipakai untuk kebaikan apabila pisau itu digunakan buat yang baik. Misalnya buat motong ikan gitu kan, buat motong daging, buat apa lagi? Buat motong sayuran gitu ya. Nah, jadi baik. Nah, namun apabila tidak dijaga, lisan itu bisa menjadi alat setan yang paling ampuh dalam menyesatkan manusia. Nah, pisau itu kalau nggak dijaga, kalau kita gunakan untuk yang baik, ya, kalau kita gunakan untuk hal yang buruk, ya bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan lisan. Lisan kita ini bisa kita pakai buat yang baik-baik, gitu ya. Kita gunakan buat zikir, kita gunakan buat mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang diridhoi, kata-kata yang disenangi oleh orang lain. Nah, tapi kalau nggak kita jaga yang lisan ini, kalau nggak dijaga, ya dia bisa jadi alat yang ampuh gitu kan, buat nyakitin orang. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang bisa membahayakan, bisa berdampak besar. Nah, yang apa namanya bagi orang lain, sehingga ya kita kudu hati-hati. Nah, apa saja sih? Nih, berikut ada ini 15 ya, kalau yang dari Imam Al-Ghazali itu ada 15 bahaya lisan yang bisa membawa kebinasaan manusia. Nah, gimana aja sih yang bahaya itu? Yang pertama, ucapan yang tidak berguna. Jadi nggak berguna gitu. Kata-kata itu ya nggak ada manfaatnya juga kita sampaikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, banyak bicara. Nah, banyak bicara ini kan biasanya kalau udah ngumpul-ngumpul, udah ngerumpi, udah kemana-mana gitu ngomongnya ya. Banyak bicara. Kemudian berbincang tentang kebatilan. Jadi ngomongin satu kebatilan atau ngomongin orang gitu ya. Kemudian berbantahan dan berdebat. Nah, apalagi debat kusir, apalagi debat yang tanpa ada sumber yang valid, apalagi debat yang nggak ada fakta dan datanya gitu. Nah, ini yang debat-debat kusir itu apalagi itu nggak, ya bisa-bisa nanti kalau udah debat kusir itu jadi emosi, nanti yang keluar dari lisannya malah nggak terkendali lagi gitu. Nah, terus apalagi terus permusuhan. Jadi kalau udah bermusuhan itu kadang kita mencari-cari keburukan orang gitu. Gimana supaya musuhnya itu jatuh gitu kan. Kemudian berlagak fasih. Berlagak fasih itu dia tuh berlagak paling pintar. Jadi seakan-akan dia yang paling pintar, yang lain mah kagak gitu kan. Nah, kemudian ucapan keji. Nah, dia mengatakan kata-kata yang nggak bagus gitu. Kata-kata yang apa namanya yang buruk. Nah, kemudian suka melaknat, dikit-dikit melaknat gitu kan. Kemudian menyanyi dengan syair yang haram. Nah, ini kan lagu-lagu yang nggak penting, apalagi yang isinya itu haram gitu ya. Yang isinya itu bisa membawa kita terlena gitu kan. Nah, itu dihindari. Kemudian yang gimana lagi sih yang berbahaya? Bergurau yang berlebihan. Kemudian suka berjanji berdusta. Nah, terus suka buka rahasia. Wah, ini paling sering juga nih. Ya, buka rahasia. Orang udah ngomong nih, ini rahasia ya, cuma nama kamu doang ya, gitu. Jangan sampein ke orang lain ya. Nah, ntar ketemu sama temennya, sampein tuh. Padahal itu rahasia gitu. Nah, ini kalau misalnya ada teman yang ngomong, jangan sampein ke orang ya jangan gitu. Cukup kamu aja yang nyimpan rahasia itu. Nah, terus menggunjing. Menggunjing, ya ini paling banyak lah ya, menggunjing. Baik di perempuan, laki-laki juga ada. Terus meremehkan dan mengejek. Nah, ini juga nih ke apa dibully anak-anak yang membuli atau bahkan orang-orang dewasa yang membuli itu suka nih, suka meremehkan, suka ngejek gitu. Terus berdusta dalam ucapan dan juga sumpah. Nah, ini beberapa bahaya lisan yang bisa membawa kebinasaan manusia.
Karena menggunjing nanti bisa jadi rumit masalahnya gitu kan. Karena berkata kotor kepada orang lain, nah bisa-bisa nanti ditampol balik, nanti masuk kantor polisi dan lain sebagainya. Nah, itu karena ucapan. Nah, dari sini dari apa namanya? Bahaya lisan itu maka perlu kita jaga ya teman-teman. Jadi bahaya lisan itu ya, lihat lisan itu sangat berbahaya, maka kita harus apa namanya hati-hati dalam menjaga lisan itu. Nah, bagaimana cara kita itu berinteraksi, bagaimana cara kita itu berbicara dengan orang lain, tapi nggak nyinggung perasaan orang lain gitu. Kita sehari-hari harus ngobrol nih sama orang, kita berinteraksi, kita harus berbicara. Tapi gimana sih caranya kalau kita ngobrol itu kita nggak nyinggung perasaan orang, kita nggak nyakitin perasaan orang. Ya, berarti ya harus bijak dong gitu kan. Kita harus bijak dalam berbicara. Nah, ini udah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, hadis yang berbunyi, Haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail an Sya'biyyi an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salamal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini udah bisa nih kita ambil satu, kita petik ya dari matannya, al-muslimu. Al-muslimu, muslim. Tapi muslim yang sejati nih, muslim yang sejati. Oh, ada berarti muslim yang nggak sejati? Ada gitu kan. Nah, ini muslim yang sejati itu adalah yang tidak pernah menyakiti orang lain baik dengan lisan ataupun tangannya. Nah, jadi muslim yang nggak pernah menyakiti orang lain baik dengan lisan ataupun tangannya. Jadi kalau pengen jadi muslim yang sejati, ya pengen jadi muslim yang sejati, lihat lisannya, lihat tangannya, lihat sikapnya. Nah, kalau dia rajin ngaji tapi lisannya nggak dijaga, ya berarti belum muslim sejati, gitu kan? Dia rajin ngaji, rajin sholat, gitu, rajin ibadah, tapi lisannya masih suka menyakiti orang lain, gitu. Suka nyakitin orang lain, berarti belum muslim sejati. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam berkata dan berucap. Kenapa? Karena ucapan kita itu kalau nggak hati-hati bisa berdampak besar. Kalau nggak hati-hati bisa menyinggung perasaan orang lain. Kalau nggak hati-hati bisa menyakiti orang lain. Nah, disinilah kita harus menjamin gitu ya. Gimana supaya orang itu nggak sakit hati dengan perkataan kita. Nah, itulah kita untuk harus menjadi muslim yang sejati. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang-orang nggak terganggu. Tinggal kita sama teman-teman di asrama. Teman-teman itu nggak terganggu dengan kata-kata kita. Kita tinggal dengan masyarakat, bertetangga. Tetangga itu nggak terganggu dengan kata-kata kita. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana sih gitu ya? Bagaimana caranya supaya kita bijak dalam berbicara? Supaya kita itu dalam berbicara itu benar-benar bijaksana gitu ya. Gimana caranya? Nah, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ada 4 syarat. Ya, ada 4 syarat seseorang itu dia bijak dalam berbicara. Nah, yang pertama, think before you speak. Ya, think before you speak. Artinya apa? Pikirkan.
Fakir qabla an taqula. Fakir qabla an tatakallama. Fakir qabla an ta'zima. Things before you speak. Pikirkan dulu deh gitu. Sebelum ngomong itu pikirkan. Eh, apa namanya? Dipikirkan apa aja gitu. Ya, nanti kita akan bahas apa aja sih yang harus dipikirkan. Nah, tapi sekarang ini ya, sekarang ini banyak loh orang-orang yang kalau ngomong itu nggak dipikir dulu. Kalau nulis di media sosial nggak dipikir dulu. Kalau komentar di media sosial tuh nggak mikir dulu. Fenomena ini udah banyak, ya. Fenomena ini udah banyak jadi di masyarakat. Berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, ada alasannya. Ya, kenapa sih mereka banyak sih yang eh, berbicara itu mereka nggak mikir dulu. Kalau di media sosial itu langsung komen aja. Kalau ada temannya yang lagi menyampaikan sesuatu langsung komen. Ada yang ngomong ceplos-ceplos gitu kan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, yang menyebabkan seseorang itu dia berbicara tanpa berpikir. Nah, ini yang pertama emosi yang tidak terkontrol. Nah, emosi nggak terkontrol. Biasanya tuh saat marah gitu ya. Kalau lagi marah, nah lihat deh kalau ada orang yang lagi marah apa-apa aja yang keluar gitu. Dia nggak berpikir dulu nih. Lagi marah itu A, B, C keluar semua gitu kan. Nah, biasanya juga karena tersinggung, karena iri hati gitu kan. Nah, kalau orang marah, emosi itu sering mengucapkan kata yang kemudian baru dia nyesal gitu. Udah dia ucapin, udah terjadi baru nyesal. Baru dia sadar. Nah, jadi kalau kita itu emosi, kalau kita marah itu tetap tetap dipikirkan. Jangan terlalu emosi gitu supaya eh, kata-kata yang kita ucapkan itu bisa dikontrol. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya kontrol impuls ya. Nah, kontrol impuls itu yang dimana seseorang itu dia nggak mampu menahan diri untuk mengucapkan apa yang terlintas di dalam pikirannya tanpa dia mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi apa yang dia pikirkan, ya apa yang terlintas di pikirannya dia nggak bisa mengendalikan gitu. Ya dia nggak bisa mengendalikan. Dia nggak mempertimbangkan dampaknya apa, konsekuensinya apa. Nah dia langsung gitu kan, langsung diucapkan. Nah ini biasanya itu bicaranya tanpa kontrol gitu kan. Ada orang yang kalau udah gibah, menggunjing gitu udah kemana-mana tuh udah nggak terkontrol lagi gitu kan omongannya. Terus ada orang yang misalnya mengkritik berlebihan itu kadang nggak terkontrol lagi, mengejek gitu kan. Nah di sini perlu kita mengontrol gitu ya, mengontrol apa yang terlintas di pikiran, ya kita pikirkan dulu baru kita ucapkan. Nah, kemudian yang ketiga ada tekanan sosial dan ingin mendapatkan perhatian dan memicu perilaku ini. Perhatian yang memicu perilaku ini. Jadi ada tekanan sosial nih. Tekanan sosial di mana dia ingin dapat perhatian. Teman-teman yang lain mah gitu kan udah terkenal misalnya kan teman-teman yang lain mah banyak yang merhatiin. Ini dia pengen juga tuh, pengen juga ingin dapat perhatian gitu kan. Nah, sehingga untuk dapat perhatian itu bikinlah kata-kata kontroversial. Wah, jadinya rame gitu kan. Jadinya booming. Nah, itu yang banyak sekali sekarang. Ya, banyak sekali sekarang yang apa namanya yang rame itu yang sesuatu yang kontroversial, baik itu dari lisan, dari tulisan atau dari ucapannya. Kemudian ada pengaruh media sosial, di mana pengaruh media sosial ini membuat orang itu ingin cepat berkomentar. Apalagi kalau kita baca apa namanya komen-komenan gitu ya di TikTok atau di IG. Wah, ngelihat orang itu udah pada komen, rasanya pengen segera komentar juga nih, nggak sabar gitu kan, nggak sabar untuk berkomentar. Nah, tanpa berpikir panjang dan juga nggak mempertimbangkan dampaknya. Nah, dan juga biasanya orang bicara tanpa berpikir dulu itu kurang pemahaman agamanya. Karena mereka nggak menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan, ya kata yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat.
Nah, setiap apa ucapan kita itu harus kita pertanggungjawabkan, dihisap nantinya gitu kan. Nah, disinilah pentingnya ilmu agama gitu ya. Pentingnya agama untuk bisa mengontrol, untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang bagaimana berkata yang baik. Itu. Terus kita lanjut lagi ya. Ini ada prinsip things before you speak. Jadi prinsip dari things before you speak itu. Things. Ada frasa ya. Frasa, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Nah, itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu. Menjadi sebuah metode refleksing diri ya, yang dimana akronimnya itu think, berpikir ya, think. Ini digunakan sebelum seseorang berbicara, sebelum kita nulis status, sebelum kita bikin status di IG gitu kan, sebelum seseorang itu membuat komentar di media sosial atau mengunggah sesuatu. Nah, ini harus dipertanyakan dulu gitu. Harus dipertanyakan dulu. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk memastikan komunikasi ya, komunikasi yang kita lakukan itu positif atau tidak. Ya. Yang kita lakukan ini membangun apa enggak? Yang akan kita ucapkan ini nyakitin hati orang apa enggak? Nah, makanya perlu ditanyakan. Yang pertama, true. Is it true? Benar apa enggak sih? Gitu. Yang akan saya sampaikan ini benar apa enggak ya? Apakah yang akan saya katakan itu benar? Apakah ini fakta atau gosip ya? Apakah ini hoax? Nah, ini perlu kita tanyakan ke diri kita. Apalagi kalau dapat berita gitu kan, atau dapat forward sharing sesuatu lah gitu kan di grup-grup WA. Nah, kita pengen nge-share juga, tapi dilihat dulu, tabayun dulu. Ini gosip apa enggak ya? Hoax apa enggak? Benar apa enggak? Yang akan saya sampaikan ke orang ini benar apa enggak gitu. Itu ya pertanyaan yang pertama. Yang kedua, is it helpful? Ya, is it helpful? Ini tuh bermanfaat apa enggak sih? Gitu. Apakah kata-kata yang akan saya sampaikan ini membantu situasi? Apakah akan membantu orang? Bermanfaat enggak buat orang? Gitu, kata-kata saya ini. Atau justru menimbulkan mafsadat gitu, bukan maslahah, tapi mudarat. Itu ditanyakan ya, membantu apa enggak, bermanfaat atau enggak. Nah, kemudian is it inspiring? Apakah yang saya sampaikan ini menginspirasi? Apakah yang saya sampaikan ini memberikan motivasi? Apakah yang saya sampaikan ini berdampak positif untuk orang yang mendengarkannya? Terus, is it necessary? Apakah yang saya sampaikan ini penting nggak sih? Gitu. Penting nggak sih? Perlu nggak sih? Perlu nggak ya saya unggah? Perlu nggak ya saya komentari? Penting nggak ya? Nah, gitu ya. Jadi harus banyak nanya gitu. Jadi sebelum kita ngomong itu tuh mikir dulu, penting apa enggak ya gitu. Terus yang terakhir, kind. Is it kind? Gitu kan. Apakah ini baik? Apakah ini disampaikan dengan cara yang ramah? Apakah disampaikan dengan cara yang sopan? Apakah kata-kata saya ini melukai perasaan orang lain? Nah, itu dipikir-pikir ya. Semuanya itu harus dipikir-pikir sebelum kita mengucapkannya. Nah, jadi pikirkan things. Apakah perkataan itu benar, bermanfaat, menginspirasi, diperlukan apa enggak, baik apa enggak. Nah, kalau misalnya semua item ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5-5-nya ini ada pada yang akan kita sampaikan gitu. Atau beberapa itu ada benar, kemudian bermanfaat, kemudian tidak menyakiti, sampaikan gitu. Sampaikan kepada orang. Nah, tapi kalau enggak ya, enggak benar. Wah, ini fatal ini. Udah enggak benar, hoax kita sampaikan. Jangan disampaikan gitu. Atau sebagian besar nih enggak bermanfaat.
kemudian nggak ramah, apa nggak sopan nyampeinnya, kemudian nggak dibutuhkan gitu kan, apa namanya nggak penting gitu. Nah, jadi kalau seperti itu, pertanyaan disarankan untuk tidak diucapkan. Jadi kalau misalnya nggak ada nih, dia udah nggak benar, nggak ada manfaatnya, nggak penting gitu kan. Apalagi disampaikan dengan cara yang nggak sopan. Lebih baik diam. Lebih baik jangan diucapkan. Gitu. Lebih baik nggak usah diucapkan. Nggak usah disampaikan. Nah, ini hadisnya ya. Kita dianjurkan atau lebih baik diam kalau misalnya banyak mafsadat atau banyak mudarat dari apa yang akan kita sampaikan ini. Nah, di dalam hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga ya. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, kitab Sahih Muslim juga. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Ahwas an Abi Hasin, an Abi Saleh, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Nah, ini yang ditebalkan ya, yang menjadi inti dari hadis ini yang berkaitan dengan tema kita ya, di mana di sini mangka nayu minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik. Ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, kalau nggak bisa mengucapkan ucapan yang baik, nggak bisa berkata baik, maka lebih baik diam, gitu. Liyasmut, lebih baik diam. Dari hadis ini dijelaskan bahwa perlakuan baik yang diberikan kepada orang lain berupa tutur kata yang baik, jadi ucapan yang baik, atau bisa menjaga lisan dengan baik tanpa kita menyakiti perasaan orang lain gitu kan. Nah, ini adalah bentuk dari keimanan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang bisa jaga lisannya, orang yang bisa menjaga perasaan orang lain, nggak nyakitin perasaan orang lain. Dia selalu berkata-kata yang baik gitu kan. Nah, maka ini adalah bagian dari keimanan gitu. Salah satu bentuk keimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhir uraian hadis ini yang dihitamkan ini, yang di-highlight ini, pada akhir Rasul menghimbau kepada seluruh umat untuk senantiasa memelihara lisan, ya. Pelihara lisan dari apa kita pelihara? Dari perkataan yang buruk yang dapat menimbulkan mudarat. Ya, yang dapat menimbulkan mudarat. Karena lisan yang baik itu adalah lisan yang digunakan untuk ucapan-ucapan yang baik. Ya. Lisan yang digunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti apa? Seperti perkataan-perkataan yang bermanfaat, ya. Kemudian zikir kepada Allah, memberi informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, dan juga lisan yang diam apabila tidak dapat digunakan untuk hal yang baik. Jadi kalau misalnya lisan kita ini kayaknya susah gitu buat berkata baik, atau kayaknya kalau kita tuh ngomong ada orang yang tersinggung, atau kalau kita ngomong bisa nyakitin hati orang, ya mending kita diam. Ya, karena lidah kita itu diciptakan Allah hanya untuk yang baik-baik saja. Ya, lidah diciptakan Allah untuk yang baik-baik aja, untuk baca Quran gitu ya, untuk zikir, untuk sholawat, untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah, untuk saling menasehati dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Jadi nggak pantas kalau lidah itu digunakan untuk yang buruk-buruk gitu, untuk yang kotor itu nggak pantas. Nah, kemudian Luqman Al-Hakim ya juga mengatakan
Asom tu hikmah, diam itu adalah sikap yang bijak. Ya, diam itu sikap yang bijak. Nah, tapi diam yang bermanfaat ya, teman-teman. Jangan di kelas gitu kan, di kelas ketika ditanya oleh dosen, tapi nggak ada satupun yang menjawab, nggak ada satupun yang berbicara. Alasannya pengen jadi orang yang bijak, gitu. Pengen jadi orang yang bijak. Atau ketika temannya lagi presentasi di kelas, gitu kan, udah masuk sesi tanya jawab. Nah, tiba-tiba kelas hening gitu, nggak ada yang ngomong gitu kan, nggak ada yang mau bertanya, nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang mau apa namanya beri masukan, diam semuanya. Nah, pas ditanya kenapa semuanya diam, kok nggak ada sih yang ngomong, kelasnya kok nggak hidup sih? Ya itu Ustazah, kan kita pengen jadi orang yang bijak Ustazah. Karena asom tu hikmah, diam itu adalah sikap yang bijak. Nah, bukan gitu juga ya. Bukan gitu juga. Kalau di kelas justru memang kita itu dianjurkan, dilatih untuk bagaimana bisa menyampaikan pendapat gitu, bisa bertanya kepada teman-teman seperti itu ya. Jadi jangan diam aja. Nah, ini yang banyak terjadi sama mahasiswa nih. Kalau udah di kelas cuma diam baik gitu ya. Nah, itu harus dibedakan gitu, diam yang seperti apa. Kalau kita bertanya atau kita menjawab pertanyaan itu kan insya Allah nggak menyakiti hati dosennya, justru membuat dosennya itu senang. Iya. Justru membuat dosennya itu senang, bangga, bahagia. Wah, alhamdulillah ini mahasiswa saya udah hebat-hebat nih, mahasiswa saya udah pintar-pintar menyampaikan pendapat kayak gitu. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Lagi ya. Em, kita kembali ke tadi 4 syarat bijak dalam berbicara ya. 4 syarat bijak dalam berbicara menurut Imam Al-Mawardi tadi. Yang pertama, think before you speak. Nah, kemudian yang kedua, memilih momen yang pas. Nah, ini juga perlu memilih momen yang pas ketika kita mau ngomong sama orang gitu. Nih, ada orang moodnya lagi nggak baik, ya kan? Kan namanya mood itu kadang bagus gitu ya, kadang moodnya nggak bagus. Apalagi perempuan nih, gitu kan. Perempuan ada di masa-masa di mana ada moodnya tuh yang nggak bagus banget gitu. Nah, terus tiba-tiba kita mau menyampaikan sesuatu yang agak sensitif gitu kan, agak sensitif. Nah, bisa-bisa nanti bikin si perempuan ini marah gitu kan. Bisa-bisa bikin dia malah tambah kesal, emosi. Nah, ntar dulu, tunggu. Kalau dia udah stabil gitu emosinya, atau tunggu dulu kalau moodnya lagi bagus gitu ya. Moodnya lagi bagus, tunggu dulu. Nah, baru disampaikan kayak gitu. Nah, ini sering loh terjadi. Kadang orang itu kalau mau ngomong tuh nggak ngelihat situasi, nggak ngelihat sikon gitu, nggak ngelihat situasi dan kondisi. Orang lagi sibuk banget, ini mau ngomong gitu kan, ya yang ada nanti nggak diladeni, yang ada nanti malah mengganggu orang gitu. Nah, maka perlu di sini melihat momen gitu ya, melihat momen ini pas nggak ya waktunya saya buat mengatakan ini, pas nggak? Udah, sayang, oke. Pas nggak ketika saya mau menyampaikan ini? Kalau misalnya waktunya itu nggak pas, nanti aja gitu kan. Atau misalnya nih mahasiswa WA dosen gitu kan, mau WA dosen, mau nanyain tugas atau misalnya mau konsultasi gitu. Nah, tapi hari libur, hari Ahad gitu ya, atau misalnya hari Sabtu, dan udah tengah malam, udah jam 10 lewat, udah jam 10 seperempat gitu kan. Nah, yang mau disampaikan oleh mahasiswa ini, dia mau konsultasi, bagus. Bagus, dia mau konsultasi, niatnya bagus. Konsultasi judul atau mau konsultasi makalah, niatnya bagus. Nah, tapi momennya nggak pas, gitu. Momennya nggak pas. Nah, sehingga karena momennya nggak pas, bisa-bisa bikin dosennya kesel, gitu. Bikin dosennya, udah hari libur, tengah malam, WA, gitu kan. Karena apa? Karena memilih momen yang nggak pas. Jadi perlu kita perhatikan
pas nggak momennya. Jangan sampai kita itu asal ngomong aja gitu ya. Misalnya di kelas juga sama gitu kan. Dosennya lagi jelasin atau temannya lagi presentasi. Teman lagi presentasi. Nah, teman-teman yang di belakang, teman-teman yang lain malah sibuk buka HP. Teman-temannya sibuk buka HP. Nggak tahu itu ngapain. Apa balas WA, apa baca baca novel, apa baca, apa main game, apa gimana, nggak tahu gitu kan. Pokoknya sibuk sama HP semua. Ya kan? Nah, padahal lihat HP itu ya nggak salah gitu kan. Tapi yang salah itu kan kenapa? Karena pas saat temannya presentasi yang butuh perhatian, pengen diperhatiin gitu, malah lihat HP, sibuk semuanya. Nah, itu perlu dipikirkan gitu kan. Tanya, boleh nggak ya saya baca baca HP, boleh nggak saya buka grup WA gitu kan. Kalau lagi pas kuliah ini, boleh nggak itu dipikir lagi gitu. Ya, jangan sibuk, kita sibuk balasin balasin WA di HP, tapi kita mengabaikan orang yang sedang presentasi, teman yang sedang presentasi yang di depan. Nah, itu bukan HP-nya yang salah ya. HP-nya mah kagak salah. Yang salah itu momennya yang kurang pas gitu. Kalau misalnya mau balas grup WA kan bisa ntar. Nah, cari momen yang pas, yaitu setelah selesai teman-temannya presentasi atau setelah selesai kuliah baru deh balas WA-nya. Nah, ini ya yang kedua, memilih momen yang pas. Nah, yang ketiga, tinggal dua lagi nih, dikit lagi nih biar cepat ya. Yang ketiga, berbicara sesuai kebutuhan. Berbicara sesuai kebutuhan, efektif dan juga efisien. Nah, coba dipertimbangkan. Oh, kayaknya saya menyampaikan ini cukup deh 5 menit. Kayaknya cukup deh 10 menit gitu kan. Nah, kalau 10 menit, 10 menit gitu. Kalau 5 menit, 5 menit. Nah, kayaknya saya satu kalimat aja udah bisa dipahami deh. Nah, ya udah cukup satu kalimat, nggak usah dilebih-lebihin gitu ya, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, kalau misalnya tadabbur insight ini pemateri itu berapa lama sih gitu? Sampai jam berapa kalau pematerinya Mutiara Solihah? Sampai jam berapa? Sampai jam 11, Ustazah. Oh, sampai jam 11. Ah, berarti 9 menit lagi gitu kan. Nah, jangan dilebih-lebihkan. Jadi berbicara sesuai kebutuhannya. Kebutuhannya 1 jam, berarti 1 jam. Kebutuhannya kalau misal bisa disampaikan 10 menit, ya sampaikan 10 menit gitu ya. Jadi tinggal waktu kita 8 menit lagi nih. Tinggal 8 menit lagi. Nah, jadi untuk menyampaikan sesuatu itu ya kita berbicara sesuai kebutuhan, ya. Kita berbicara yang efektif dan juga efisien. Yang efektif dan juga efisien. Nggak usah dilebih-lebihin gitu. Yang harusnya kita menyampaikan informasi sesuatu ke orang lain, tapi ditambah-tambahin bla 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 bumbu-bumbunya. Sehingga yang tadinya itu nggak bermasalah, karena ditambahin bumbu-bumbu A, B, C, D-nya itu jadi bermasalah gitu. Karena ada tambahan kata-kata dari kita yang lain. Padahal mah kagak ada gitu kan. Nah, sama kayak misalnya di dalam, kalau di hadis gitu kan, hadis diriwayatkan, yang hadis bil qaul, diriwayat bil lafzi, diriwayatkan ya harus sama gitu kan, lafaznya jangan ditambah-tambahin gitu. Nah, informasi yang kita sampaikan juga begitu. Apa yang disampaikan orang sebelum kita, begitu juga yang kita sampaikan kepada orang setelah kita. Nggak usah ditambah-tambahin. Maka di sini berbicaralah sesuai kebutuhan yang efektif dan juga efisien. Nah, terakhir kata Imam Al-Mawardi ya, syarat bijak dalam berbicara itu memilih redaksi ucapan yang baik. Tuh. Ini yang sering harus kita kita pilih redaksi yang baik itu yang kita sampaikan. Kalau ke orang tua, kita ngomong sama orang tua, redaksinya beda lagi. Kan kalau di misalnya kayak di Jawa itu ada itu eh, kromo yang bahasa-bahasa yang kasar, yang halus gitu kan. Nah, sama orang tua pakai yang halus. Di Sunda juga ada, mungkin daerah-daerah lain juga ada gitu kan. Ketika mau berbicara sama orang yang lebih tua dari kita,
redaksi yang mana yang pantas untuk digunakan gitu. Redaksi apa yang perlu kita pakai ketika berbicara sama teman, redaksi yang seperti apa yang bisa kita gunakan, yang kira-kira apa yang kita ucapkan itu pas nggak ya? Yang akan kita sampaikan ini bahasanya ini nyakitin nggak ya? Ini menyinggung nggak ya? Nah, itu perlu dipikir redaksi yang kita ucapkan. Ada terkadang kita mau menyampaikan sesuatu, yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tapi karena redaksinya itu nggak bagus, gitu kan? Redaksi yang kita pilih itu nggak bagus, jadinya menimbulkan sebuah polemik, gitu. Kayak tadi misalnya Gus Miftah. Gus Miftah itu mungkin ya niatnya itu kalau penjual es mungkin di sana lah gitu yang banyak orang, atau misalnya kan di depan-depan kan nggak ada yang beli gitu kan di sana. Cuman karena redaksi yang dipakai itu nggak pas redaksinya, bahkan redaksi ada kata apa itu kata-kata yang kasar gitu yang digunakan. Nah, sehingga menimbulkan sebuah polemik. Nah, jadi perlu di sini memilih redaksi yang baik. Ketika presentasi di depan kelas, redaksi seperti apa yang kita gunakan gitu. Ketika menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, redaksi seperti apa yang kita ucapkan supaya anak-anak ini mereka paham gitu kan. Nah, inilah melihat audiens atau melihat lawan bicara kita ya, lawan bicara kita. Atau kalau kita menulis, mengunggah sesuatu di media sosial, di mana media sosial ini semua orang nih yang akan baca, semua orang yang akan melihat. Nah, jangan sampai ada kata-kata redaksi kita itu yang mengandung misalnya unsur sara gitu kan, atau misalnya yang menyinggung agama lain, atau yang menyinggung suku, menyinggung kelompok lain, dan yang menimbulkan nanti kegaduhan karena kata-kata atau redaksi yang kita pilih itu adalah redaksi yang ternyata salah seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman, 4 syarat dari Imam Al-Mawardi bagaimana kita bisa bijak berbicara, bagaimana kita agar berbicara itu tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Kita berbicara itu menyenangkan orang, kita berbicara itu bisa diterima oleh semua orang. Nah, the first is things before you speak. Yang pertama itu berpikir sebelum berbicara. Kedua, pilihlah momen yang pas, ya, momennya yang pas. Yang ketiga, berbicara sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, pilihlah redaksi ucapan yang baik, yang ramah, yang tidak menyinggung siapapun. Baik itu dalam berbicara secara lisan ataupun secara tulis di status WA, di grup WA, di komentar media sosial, ataupun di status unggahan media sosial. Jadi ini saja ya untuk hari ini sharing kita tentang berpikir sebelum berbicara, karena penting sekali kita berpikir sebelum berbicara agar apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita ini tidak asal-asalan. Apa yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang baik, yang mengandung tadi things, ada kebenaran, true kebenarannya, ya, sesuai fakta, sesuai data. Kemudian ada manfaatnya, helpful, ada manfaatnya. Terus ada apa lagi? Things. Apa itu? T-nya. Yang pertama apa, masih ingat nggak? Things. Yang satu. True. Terus yang kedua. Helpful. Oke, helpful. Bermanfaat apa tidak? Terus I-nya. Inspiring. Ini menginspirasi nggak buat orang lain gitu kan? Terus THIN. Necessary. Penting apa enggak nih gitu kan? Penting apa enggak? Terus kind. Ini enak nggak sih didengar gitu kan? Ramah nggak sih? Sopan nggak sih gitu ya? Jadi gitu ya, kembalikan things before you speak. Oke, terima kasih semuanya.
udah pas banget waktunya nih. Jadi nggak dilebih-lebihkan ngomongnya ya. Mutiara Solihah sebagai moderator pada kali ini dikembalikan lagi kepada Mutiara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustazah Hidayati atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga amal jariah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab sedikit Ustazah boleh? Oke, sedikit ya. Satu untuk Ikhwan, satu untuk Ahwat. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand atau tulis di kolom chat. Ayo, siap. Lilis Puajiwa, Ustazah, mau bertanya. Lilis, silahkan Lilis. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini ada sebuah kasus viral yang lagi mengguncang media sosial ya, yaitu adanya pembacokan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang katanya dibacok oleh masih buram-buram antara kekasihnya atau temannya. Jadi pertanyaan saya di sini saja, sebelum kejadian pembacokan ini pasti sebelumnya ada sebuah pembicaraan antara cowok dan ceweknya ya. Dan di situ menimbulkan rasa kesal atau rasa dendam dari cowoknya. Baik, jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana peran kontrol diri dalam kecerdasan emosional dalam mencegah tindakan kekerasan seperti ini. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama, Lilis. Ini langsung dijawab apa tunggu satu pertanyaan lagi, Mutiara? Langsung dijawab aja Ustazah, belum ada pertanyaan lagi. Oke, langsung dijawab aja ya buat Lilis. Nah, memang ini satu kasus ya yang heboh di media sosial, apalagi kasus ini terjadi di sebuah institusi pendidikan gitu ya, di mana yang seharusnya institusi pendidikan yang tidak ada terjadi hal yang seperti itu malah ada terjadi gitu ya. Nah, memang kenapa si yang laki-laki ini adalah mahasiswa jurusan hukum ya, prodi hukum semester 8 dan yang perempuan ini prodi saya kurang tahu ya prodi apa gitu ya. Nah, kalau yang laki-laki ini prodi hukum. Nah, memang mereka itu dekat pada saat KKN ya, saat KKN. Dan laki-laki ini adalah seorang yang introvert. Nah, laki-laki introvert yang tidak terlalu mau bergaul, tidak terlalu mau berbicara banyak dengan orang lain. Ya, kalau misalnya kita nih berteman sama orang, apalagi satu kelompok gitu ya, satu kelompok terus ada satu yang introvert yang sukanya menyendiri, yang nggak mau ngobrol, yang nggak mau ikut berinteraksi sama yang lain. Nah, tentu berpikir bagaimana supaya yang introvert ini dia mau gitu kan, dia mau bergaul, dia mau berinteraksi. Nah, mungkin dulunya niat dari si perempuan ini mau itu ya, niatnya perempuan itu mau mengajak laki-laki ini bagaimana supaya mau berinteraksi gitu, sebatas teman pada saat KKN gitu, sebatas teman gitu ya. Nah, yang laki-laki juga karena yang namanya orang introvert ya, jarang ngobrol sama orang, jarang diperhatiin, sekalinya dapat perhatian langsung, wah ini ada yang perhatiin nih sama saya. Akhirnya dia ketika udah mendapatkan perhatian seperti itu, ada rasa
mau dekat terus gitu, ingin dapat perhatian terus, ingin memiliki bahkan gitu ya, ingin memiliki yang memperhatikan karena dia ingin diperhatikan, ingin diajak terus. Nah, sehingga berkembang bahkan kalau di media sosial itu katanya nggak tahu nih sampai menjalin hubungan atau tidak, tapi kedekatan mereka sangat dekat gitu luar biasa karena si yang laki-laki juga mengunggah beberapa konten kedekatan mereka gitu kan. Nah, itu berarti sudah ada kedekatan antara yang laki-laki dan perempuan ini. Nah, dalam kedekatan itu tentu banyak komunikasi-komunikasi seperti itu ya. Nah, di mana kalau udah dekat itu, yang laki-laki introvert ini dia sudah mulai berpikir jauh. Wah, berarti perempuan ini sangat perhatian nih kepada saya gitu. Saya udah punya seseorang yang benar-benar sudah mengubah hidup saya gitu, yang membuat saya ini jadi mau bergaul gitu kan, membuat saya ini merasa diperhatikan. Nah, si laki-laki ini berharap lebih gitu. Laki-laki ini berharap lebih. Nah, sementara yang perempuan ini mungkin tidak lebih dari teman ya, temannya walaupun dekat ya, dia kemana-mana bareng gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan sebelumnya ada komunikasi, ya tentu ada komunikasi yang anggap aja nih misalnya yang perempuan mengatakan oh, saya tidak mau bersama kamu. Mungkin kalau diajak Afwan ya, kalau misalnya kalau di luar tuh kalau diajak mau nggak gitu kan sama saya nggak mau karena saya udah punya laki-laki yang lain. Nah, mungkin dengan bahasa itu sehingga yang laki-laki merasa dia di PHP gitu, di adanya harapan palsu yang diberikan oleh perempuan. Nah, terbatas apa namanya kita nggak tahu komunikasi seperti apa di antara mereka kita nggak tahu. Tapi intinya gitu, karena perempuan ini tidak mau sama si apa namanya anak hukum ini gitu kan. Nah, sehingga laki-laki merasa dia di PHP. Nah, kemudian karena dia itu orang yang introvert, yang kan kalau orang yang introvert itu kan sekali diperhatikan dia merasa wah diperhatikan jadi baper. Sekali disakitin dia, sekali disakitin emosinya tuh naik gitu. Sama kayak dulu yang terjadi di SMA Jakarta Utara ada pemboman yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu yang melakukan, yang merakit bom itu tuh siswa yang introvert, siswa yang suka dibully sama temennya, yang pendiam gitu di sekolah. Nah, si siswa yang pendiam itu diam-diam dia merakit bom gitu kan. Dia merakit bom dan bomnya diledakin di sekolah. Siapa sangka seorang yang pendiam bisa ngerakit bom. Nah, sama halnya ini. Ya, dia introvert yang pendiam. Ternyata dia merencanakan sesuatu gitu kan untuk perempuan karena sakit hatinya gitu. Kalau saya nggak bisa milikin gitu kan, orang lain juga nggak bisa memiliki dia gitu. Jadi dia nggak bisa mengontrol emosinya, dia nggak bisa mengontrol rasa sakit hatinya, sehingga karena dia nggak punya teman untuk berbicara, nggak punya tempat untuk bertanya, ya karena sendiri nggak punya tempat buat bertanya, rencanakan sendiri, dia rencanakan sendiri tindakan apa yang akan dia lakukan. Nah, sehingga ya terfikirkan oleh dia tindakan yaitu membacok kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau mengontrol ya, mau mengendalikan emosinya dia itu bisa aja kalau dia itu bercurhat kepada teman atau bertanya gitu kan, atau dia kalau dia itu bagus ilmu agamanya pasti dia akan bawa ke Allah gitu, dia curhat ke Allah, dia baca Quran, dia cari solusinya seperti apa. Nah, ini kembali lagi ke sana. Gimana cara ngontrolnya? Ya, satu, harus punya ilmu agama, harus dekat sama Allah, gitu kan. Terus yang kedua, punya teman, punya orang yang buat curhat, jangan dipendam sendiri. Ya, dia udah sakit hati sendiri, pendam sendiri, cari cari solusinya sendiri. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Apalagi sebenarnya dia anak hukum gitu ya. Anak hukum harusnya dia tahu hukum, tapi karena emosi yang tidak terkendalikan sampai dia ya udah gitu kalah dengan ilmu yang dia punya. Nah, makanya penting insya Allah ilmu agama itu sangat penting ya. Kenapa di Jepang, kenapa di luar negeri itu banyak orang ketika dia sudah bermasalah lalu bunuh diri, ya karena nggak punya iman, karena nggak punya ilmu agama
gitu. Maka penting satu ilmu agama untuk mengendalikan emosi, mengendalikan apa namanya sikap amarah yang dia miliki, gitu ya, Lilis. Ya Ustazah, syukran. Wan. Baik, Ustazah, satu pertanyaan lagi dari Ikhwan. Oke, satu lagi ya. Siap. Assalamualaikum. Ustazah mau bertanya, Ustazah. Iya, Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hidayati MA yang telah disampaikan materi ini. Saya dengan Baharudin Yusuf selaku mahasiswa semester 8 yang saya akan ditanyakan ada 2 pertanyaan yaitu tentang janji dusta dan meremehkan dan mengejek. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu janji dusta. Nah, bagaimana teman saya kalau misalnya katanya mau gantiin duit 12.000, maksudnya tuh minjem. Nah, katanya janji minggu depan mau mau diganti, ternyata tidak Ustazah. Maksudnya teh kayak janji sih janji, tapi kayak janji palsu Ustazah. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang meremehkan dan mengejek Ustazah. Nah, kalau misalnya teman saya mengatakan, kamu mah tolol, so iye, so asik kamu, so alim kamu mah, suka belajar terus suka nulis musaku mulu di asrama sama di kelas kampus itu. Ustazah, bagaimana tanggapannya Ustazah? Barakallahu fikum. Ya, baik. Terima kasih, Bahar. Jadi pertanyaan yang pertama tadi tentang janji gitu ya. Jadi ada teman nih minjem uang ke Bahar. 15.000, apa 12.000 ya? Nah, terus janjinya mau bayar besok, ternyata besok belum dibayar. Minta lagi, besoknya belum bayar. Berarti kan itu dia tidak menepati janji gitu ya. Tidak menepati janji. Nah, kan di dalam hadis kan ada ayatul munafik salasah gitu kan, tanda-tanda orang yang munafik ada 3 yang salah satunya apa apabila berjanji dia berdusta gitu. Dia udah janji tapi dia bohong, janji bohong lagi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya temannya udah kayak gitu, ya udah yang pertama ya kudu sabar gitu ya, sabar. Nah, kemudian em ya udah tunggu aja kapan dia punya uang. Bisa jadi dia belum punya uang gitu, makanya dia belum bayar. Nah, tapi kalau 12.000 mah biasanya ada ya. Ya anggap aja gitu, siapa tahu dia belum punya uang, jadi dia belum bisa bayar. Nah, tapi kembali lagi, ya udah kamu nggak usah janji-janji deh, ininya aja deh, kapan nih kira-kira, jangan janji terus-terusan, kira-kira kapan bisanya, gitu ya. Nah, kalau kalau udah bisa tagih atau Bahar ketika tahu dia punya duit langsung tagih gitu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang ngejek, ngeremehin. Nah, biasalah orang kan sering gitu ya, teman-teman. Biasanya kalau orang yang suka ngejek, suka ngeremehin itu ya kadang dia ya bisa jadi iri, bisa jadi syirik gitu kan. Bisa jadi dia nggak mampu seperti kita. Nah, bisa jadi nih orang yang mengejek, yang diejek itu malah lebih baik dari dia, gitu kan? Yang diejek itu lebih baik dari orang yang mengejek. Nah, itu kan ada dalam Al-Qur'an ya, Bahar, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Al-Hujurat ayat 11 itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Nah, ini aja kita jadikan sebagai pegangan kita, ya. Bisa jadi kita itu lebih baik loh. Kita itu lebih baik daripada orang yang ngeremehin kita. Kita itu bisa lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok kita. Anggap aja remehan, olok-olok, anggap aja itu sebagai bumbu ya yang menjadikan hidup kita itu lebih enak gitu. Jangan dipikirkan justru membuat kita down, jangan. Malah masa iya kita diremehin langsung down, kita diolok-olok langsung down. Jangan begitu ya. Kenapa orang itu sering dibully? Ya karena dia dibully, diremehin, diolok-olok, dia diem aja, nangis aja gitu kan. Jangan. Jadi insya Allah kita yang diremehin, yang diolok-olok bisa akan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok itu. Jadi kan Quran surat Al-Hujurat ayat 11 itu sebagai pegangan gitu ya, Bahar. Oke, cukup Mutiara Solehah.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga jawaban yang disampaikan dapat memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seluruh rangkaian acara Tadabbur Insight spesial Ramadan ini telah kita lalui bersama. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mutiara Salihah selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif seluruh hadirin. Selamat melanjutkan ibadah puasa dan sampai jumpa di sesi Tadabbur Insight berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Semuanya. Jangan Izin ya. lupa untuk mengisi absen di kolom chat teman-teman. Nah, kamu kenapa merem aja? Mikirin teman-teman yang udah lulus ya? Nggak apa-apa kok ya. Saya ingin kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Maafin ayah ya nak. Ayah belum cukup biaya buat biayain kamu kuliah ya. Nggak apa-apa kok ya. Insya Allah pasti ada jalan. Mungkin adik ditakdirkan kuliah di tahun depan. Tapi ayah janji di, ayah akan usahain biar kamu bisa cepat-cepat kuliah. Baik ya. Adi, Ngapain sih Ujang? Bikin kaget aja. lagian sih malah mau di jalan, ntar kesambet. Iya, sorry. Kebiasaan. BTW, setelah lulus, kamu rencananya mau kuliah di mana? Kayak gue dong, kuliah di situ. Aku nggak kuliah Jang. Gue yakin deh, lu bisa kuliah. Karena lu punya prestasi, bakat. Amin. Terima kasih Jang, semangatnya. Aku jalan dulu ya. Soalnya tadi suruh belanja, malahan ketemu kamu lagi. Oke.
Assalamualaikum. Ayah, Assalamualaikum. Ya Pak Adi. Ini ya, saya dapat brosur ini. Coba lihat dulu. Alhamdulillah Adi. Tersedia program beasiswa 30% dan 100%. Alhamdulillah Adi, sekarang kau bisa kuliah Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Ayah. Ayah, lihat nih. Ayah, lihat nih, Adi lulus. Alhamdulillah Adi, kamu lulus Adi. Alhamdulillah, kamu lulus Adi. Ya, alhamdulillah, Adi lulus. Alhamdulillah anak, sekarang kamu sudah diterima di kuliah. Belajar yang rajin ya nak. Insya Allah nanti setelah kamu lulus kuliah, kamu bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak nak. Ayo nih. Ya, tunggu. Alhamdulillah nak, kita udah sampai. Ya, alhamdulillah ya. Bagus juga ya di kampusnya. Ya. Ayah nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Gak apa-apa nak, yang penting kamu semangat kuliah, belajar yang baik. Insya Allah ke depan kamu menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Juga ya nak. Ya.
Siapa bilang kuliah cuma soal gelar? Video ini buat kamu yang sedang cari kampus impian. Mau jadi sarjana keren? Yang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi juga secara mental dan spiritual. STIQ Ar-Rahman berkomitmen membangun kamu menjadi pribadi yang unggul dengan integrasi keilmuan dan keagamaan yang berjalan beriringan. Fasilitasnya juga lengkap loh. Kampus dengan berbagai program beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi para pejuang ilmu untuk terus melangkah tanpa ragu. Kampus hijau adalah tempat belajar yang asri, nyaman, dan ramah lingkungan. Perpustakaan adalah ruang belajar yang nyaman dan tenang sebagai penunjang kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan mahasiswa. STIQ Ar-Rahman menyediakan 2 program studi unggulan, ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir bagi mahasiswa yang ingin mendalami keilmuan Islam secara komprehensif. Ditambah lagi lingkungan kampus dengan ruang terbuka hijau pas banget buat belajar, diskusi, atau sekedar refresh energi setelah ngampus. So, it's not just about studying hard, but also creating space to grow naturally. STIQ Ar-Rahman berdedikasi untuk melahirkan generasi soleh, mudarat, cerdas, dan unggul. Satu lagi, STIQ Ar-Rahman sudah terakreditasi unggul. Where excellence meets purpose. Tunggu apa lagi? Yuk join kampus hijau. STIQ Ar-Rahman.